Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 128 ini di Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza gtasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu summa yatawaddau summa ya'khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri summa hafana ala ra'sihi salasa hafanatin summa afadha ala sairi jasadihi summa ghasala rijlaihi muttafaqun alaih walabdu li muslimin walahuma min hadisi maimunata summa afragha ala farjihi faghasalahu bishimalihi summa doroba bihal arda. Wa an Aisyata, dan terima dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala minal janabati, apabila mandi janabat, yabda'u, beliau mulai, fayaghsilu yadaihi, kemudian beliau mencuci kedua tangannya, summa yufrighu, kemudian ia bahasa gitu ya, summa yufrighu, kemudian ia mengucurkan biyaminihi, dengan tangan kanannya, ala shimalihi, di atas tangan kirinya, fayaghsilu farjahu, kemudian beliau mencuci kemaluannya, summa yatawaddau, kemudian berwudu, summa ya'khudul ma, kemudian beliau mengambil air, fayudkhilu asabi'ahu, kemudian beliau memasukkan jari-jari tangannya fi usuli sya'ri, di ujung-ujung rambut, summa hafana ala ra'sihi, kemudian ia menyiramkan ala ra'sihi, di atas kepalanya, salasa hafanatin, 3 kali siraman, summa afadha ala sairi jasadihi, kemudian ia meratakan air di seluruh badannya, summa ghasala rijlaihi, kemudian ia atau beliau mencuci kedua kakinya. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Walabdu, dan lafaz hadis ini li muslimin, dalam riwayat Muslim. Walahuma, dan dalam riwayat Bukhari Muslim juga,
fi hadisi Maimunata, hadis yang bersumber dari Maimunah. Summa aprogo, kemudian beliau mencurahkan ala parjihi, di atas kemaluannya, pagosalahu bisimalihi, kemudian beliau mencucinya dengan tangan kirinya. Summa doroba biha al ardo, kemudian beliau mengusapkan di tanah. Satu hadis ini nomor 128 di kitab Bulughul Maram, yang bersumber dari sahabat Ibu Aisyah radhiyallahu an. Saya tulis tema dari hadis barusan, 7 amalan mandi janabat yang sempurna. Jadi 7 amalan mandi janabat yang sempurna. Cek orang Sunda mah sapuratina. Sahabat Aisyah itu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, putrinya Abu Bakar Siddiq. Ada yang tahu ibunya siapa? Lupa lagi ya. Aisyah itu putri Abu Bakar Siddiq. Kemudian istri Abu Bakar, ibunya Ibu Aisyah siapa? Ada yang tahu? Yang masyhur kan Abu Bakar Siddiqnya. Masa Ibu Aisyah lahir dari Abu Bakar? Istrinya siapa? Enggak ada yang tahu. Istrinya itu bernama Rummana ibnatu Amir. Rummana. Rummana itu artinya apa ya? Buah delima. Rummana. Jadi ingat nih ilmu buat kita ya. Ibu Aisyah itu bapaknya siapa? Abu Bakar Siddiq, ibunya Rummana ibnatu Amir. Ini jarang diterangkan. Ya. Wa kanat faqihatan. Ibu Aisyah itu seorang ahli fikih. Ya. Jadi kalau Ibu Aisyah mendengar ayat, beliau paham makna dari ayat yang beliau dengar. Ahli fikih Ibu Aisyah itu. Aliman, seorang berilmu, suka ngajar lagi. Jadi ibu-ibu sering diajar oleh Ibu Aisyah. Kalau bapak-bapaknya diajar dengan Nabi, ibu-ibunya juga diajar dengan Ibu Aisyah. Makanya Ibu Aisyah itu dapat julukan aliman. Kemudian pasihatan. Ibu Aisyah itu kalau ngomong pasih, tidak sirsar. Jadi sebalik dari pasihatan itu sirsar. Pasihatan itu kalau ngomong pasti dimengerti orang. Itu namanya pasihatan. Kalau sirsar sebaliknya. Ketika ia ngomong orang jarang paham. Itu namanya sirsar. Cek orang Sunda mah pabelit lamun ngomong teh. Ya lamun nerangkeun hiji ayat atau hiji hadis asana mending teu diterangkeun gitu. Jadi itu namanya sirsar. Ibu Aisyah itu pasihatan. Kemudian Ibu Aisyah juga fadilatan. Punya kelebihan dibanding yang lain. Kenapa? Ibu Aisyah itu kasiratul hadis. Banyak hafalan-hafalan hadisnya. Ada yang tahu berapa hadis yang Ibu Aisyah hafal dari Rasul? Berapa hadis? Ada yang enggak kebagian, Per? Ibu Aisyah itu
hafal hadis sejumlah 2210. Secukupnya aja ngambil. 2210 hadis. Dan beliau meninggal pada tahun 57 Hijrah. Dan beliau dimakamkan bil Baqi di Madinah. Jadi ini tarikh mengenai Ibu Aisyah radhiyallahu an. Jadi 2210 hadis hafal. Itu Ibu Aisyah. Kata beliau, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam idza tasala minal janabati yabda'u. Nah, ini Ibu Aisyah menjelaskan berkaitan dengan syariat mandi janabat yang diamalkan Rasul. Karena tidak mungkin kan mandi janabat diterangkan oleh yang lain, nggak mungkin. Istrinya ini yang menerangkan begitu ya. Dengan dasar surat Al-Maidah ini di ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum junuban fattoharu. Jika kamu junub ya, fattoharu, bersucilah. Nah, cara bersuci yang diperintahkan oleh Allah ketika kita junub. Nah, Rasul mencontohkan, inilah cara mandi janabat Rasul. Yang ini coba nanti akurkan dengan mandi janabat kita. Akur enggak begitu? Nah, gitu ya. Saya di sini tulis 7 amalan yang diamalkan Rasul ketika mandi janabat. Begitu. Pertama, ya, payagsilu yadaihi. Rasul mencuci kedua tangan. Summa yufrigu biyaminihi ala shimalihi. Payagsilu farjahu. Kemudian beliau mencuci kemaluan dengan cara mengucurkan air dari tangan kanan ke tangan kiri dan tangan kiri yang mencuci kemaluan. 2. Setelah itu summa yatawaddau, kemudian beliau wudu. Summa ya'khudul ma', kemudian beliau mengambil air, membasahi tangan dengan air. Fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Lalu jari-jari tangannya dimasukkan ke ujung-ujung rambut. Cek urang menyelak rambut. Summa hafana ala ra'sihi salasa hafanatin. Kemudian beliau mengambil air dengan tangan, kemudian disiramkan di kepala 3 kali siraman. Ini jarang sekali ya. Coba akurkan dengan mandi janabat Rasul itu. Summa apada ala sairi jasadihi. Kemudian beliau meratakan air di seluruh badan. Summa ghosala rijlaihi. Kemudian mencuci kedua kaki. 7 amalan ini. Mencuci tangan, ya. Kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian berwudu seperti wudu mau sholat. Kemudian menyelat-nyelati rambut dengan ujung-ujung jari. Kemudian menyiramkan air dengan kedua tangan di kepala 3 kali siraman. Begitu ya, ambil dibanjur gitu 3 kali siraman itu. Kemudian meratakan air di seluruh badannya. Setelah itu baru mencuci 2 kaki. Saya jamin ini jarang dilakukan. Rata-rata mandi janabat asal basuh, asal cumplang gitu ya. Ternyata ini coba perhatikan nanti, ini ilmu buat kita.
Ketika kita mandi janabat, ingin seperti mandi janabat Rasul begitu. 7 amalannya. Nah kemudian Ibu Maimunah juga di titik kedua mengenai kaifiyah mandi janabat. Ibu Maimunah menerangkan payagsilu yadaihi marrataini aw salasan. Di hadis Ibu Aisyah tadi tidak diterangkan mencuci kedua tangan berapa kali, nggak diterangkan. Di hadis dari Ibu Maimunah baru diterangkan marrotaini au salasan, mencuci kedua tangan itu 2 kali atau 3 kali. Jadi bukan 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Kemudian payagsilu farjahu, Rasul mencuci kemaluan. Pagosalahu bisimalihi, lalu beliau mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Pamasahaha biturab. Nah ini ada lebih. Kemudian menggosok-gosokkan tangannya di tanah, di lantai. Ini jarang sekali dilakukan. Setelah mencuci kemaluan dengan tangan kiri, kemudian tangan kirinya digosok-gosok di lantai. Taraknya, tarak yakin. Ini kalau mau nyunnah seperti sunnah yang dilakukan oleh Rasul, begitu. Ini menurut Ibu Maimunah. Malah ada tambahan ya, ketika membersihkan air tidak pakai handuk. Ini tambahannya dari Ibu Maimunah ya. Summa ataituhu bil mindil. Tidak ada di makalah. Itu di hadis Ibu Maimunah ada tambahan. Kemudian aku berikan kepada Rasul al-mindil, handuk penyekat air, pengering air ya. Paroddahu, beliau menolak. Jadi tolak itu handuk itu. Waja'ala yanfudul ma biadaihi, lalu Rasul mengeringkan air yang ada di badannya itu dengan tangannya. Nah ini sunnahnya begitu. Orang malah penting mah lantis begitu. Ini sunnah ya. Ya penting. Kita ternyata mandi janabat yang kita lakukan itu jauh sekali dengan amalan Rasul. Ya setelah tahu kita ikuti saja sunnah. Nah kemudian titik ketiga, an Aisyah qolat. Nah ini menerangkan apa orang sudah mandi mau sholat harus wudhu lagi enggak? Ini. Karena seringkali ya, ketika kita mandi mau sholat ya harus wudhu. Kalau mandinya bukan mandi yang ini. Di kita kan seringkali mandi cumblang mah cumblang, tapi nggak wudhu dulu kan. Nah mandi yang ini ketika kita mau sholat maka kita harus wudhu dulu. Kenapa? Karena mandi tadi bukan mandi yang ini. Nah, Ibu Aisyah radhiyallahu an menjelaskan mengenai apa Nabi wudhu lagi setelah mandi. Tapi ingat ini mandinya mandi yang ini, yang disebut mandi janabat. Ibu Aisyah menjawab, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yatawaddau ba'dal gusli minal janabati. Ini bahasanya ba'dal gusli minal janabati. Kalau mandinya mandi janabat, mau sholat gak usah wudhu lagi karena Nabi tidak wudhu. Bagaimana kalau mandi selain mandi janabat? Itu kenapa? Karena di mandi itu tidak ada wudhu. Itu karena tadi di mandi janabat itu ada wudhu, ya, seperti wudhu mau sholat, gitu. Makanya ketika mau sholat setelah mandi janabat, mandi yang ini tidak usah wudhu lagi karena Nabi pun tidak.
Nah pertanyaannya bagaimana kalau mandi seperti di kita? Kalau orang mandi tara butuh heula. Urwe kita. Setelah mandi yang itu apa harus wudu kalau mau sholat? Kalau kita punya hadas ya wudu. Karena mandi yang tadi tidak ya menghapus ya hadas kita, tidak. Nah ini penting sekali karena bahasa hadisnya ya la yatawaddau ba'dal gusli minal janabati. Kenapa seperti itu? Karena memang di kita mandi itu banyak ragamnya. Mandi junub, mandi janabat, aya deui mandi jelema, aya mandi orai. Kenapa mandi orai? Ya anu mastakana teu dibaseuhan. Semet kieu tah. Mandi orai peda hai orai mun cai kitu tah hulunan teu kabaseuhan gitu. Jadi we mandi orai. Dek mandi jelema, dek mandi orai. Salianti mandi janabat. Nah, ini tidak menghapus hadas sekalipun hadas kecil. Karena memang bahasa hadisnya seperti ini, ya. La yatawaddau ba'dal gusli minal janabati. Nah, gitu. Nah, di sini ada ya poin-poin amalan mandi yang menjadi pokok dan Ibu Aisyah menjelaskan. Tentu saja selain yang ini nih. Karena tamamnya ini di titik keempat ya. Secara tamam sempurna. Sapuratina. Seperti yang dilakukan Rasul. Ini ada 7 amalan. Pertama. Payagsilu yadaihi marrotaini au salasan. 1. Coba nanti akurkan dengan mandi kita. Yang kedua, payaghsilu farjahu bishimalihi. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri, yaitu afrogo ala farjihi biyaminihi, mengucurkan air dengan tangan kanan, wagosalahu bishimalihi, lalu mencuci kemaluan dengan tangan kiri, pamasahaha biturab, lalu digosok-gosok di tanah. 3. Summa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau wudu seperti wudu mau sholat. 3. Keempat, payudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Jadi ininya dibasahi, kemudian diselat-selati ke ujung-ujung rambut. Yang kelima, summa hafana ala ra'sihi salasa hafanatin mil'u kaffaihi. Ingat jadi, sekalipun sudah ada gayung. Ini Nabi melakukan ya hafana ya, mengambil air, kemudian menyiramkan di kepalanya itu berapa? 3 kali siraman, mil'a kaffaihi, sepenuh 2 telapak tangan. Siap, 1 kali, siap lagi 2 kali, 3 kali. Jadi ini ubudiahnya dengan kedua tangan. Acenah meureun di zaman Nabi mah teu aya gayung, jangan begitu. Ada. Cuma di sini Nabi menjelaskan secara ubudiah saja dengan kedua tangan. Seperti nanti bekas jilatan anjing di bejana yang basah atau di air ya, maka bejananya harus dicuci 7 kali dengan tanah. Sekarang sudah banyak deterjen. Ada sunlight begitu, boleh pakai sunlight? Nggak bisa, harus dengan tanah. Itu ubudiahnya. Dan ternyata menurut penelitian katanya nih ya, bahwa di air liur anjing itu ada ya semacam mikrobat itu namanya, yang jika kena
itu di bejana yang basah itu tidak bisa mati sekalipun dipanaskan. Dengan apapun tidak mati. Matinya itu dengan tanah dicampur air. Itu diteliti seperti itu. Benar-benar bahwa Rasul itu dapat wahyu begitu. Bayangkan sudah tahu mikrobat itu berapa ribu tahun yang lalu. Belum ada itu kaca pembesar waktu itu belum ada. Ya. Nah, ini yang 7 ini 7 amalan mandi janabat yang sempurna. Nah, sekarang yang pokok. Ya, yang pokoknya yang mana? Di Syarah Al-Bukhari. Ini di juz 1 di halaman 368. Tidak ada di makalah. Kepanjangan itu. Ada 5 poin, ya. 5 poin amalan ketika mandi janabat yang ini tidak boleh terlewat. Kalau mencuci kaki setelah mandi janabat, ya, kemudian mencuci kemaluan, itu bisa dilewatkan. Tapi yang 5 ini kata Ibu Aisyah, ini yang pokok. Ketika mandi janabat, jangan terlewat ini yang 5. Pertama, ya, pagosala yadaihi, Nabi mencuci kedua tangan. 1, ya. Yang pertama. Yang kedua, yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Wudu seperti wudu mau sholat. Kemudian yang ketiga, yudkhilu asabi'ahu pilma payudkhilu biha usuli sya'ri. Setelah wudu, masukkan atau basahi kedua tangan, kemudian diselat-selat, ya, ke ujung-ujung rambut. Ketiga, yang keempat, summa yusabbu ala ra'sihi salasa ghurafin biyadaihi. Kemudian menceduk air, disiramkan ke muka 3 kali. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, kemudian meratakan air, yufidul ma ala jildihi kullihi. Meratakan air ke seluruh badan. Ini yang 5 jangan dilewatkan ketika kita mandi junub. Tidak ada yang 5 berarti kita tidak mandi junub. Hati-hati nih. Ini dampaknya ini besar nih. Kalau mandi janabatnya tidak benar, berarti sholat kita tidak sah. Karena kita sholat dalam keadaan junub begitu. Makanya Ibu Aisyah bilang yang 5 ini jangan terlewat. Cuci tangan, kemudian wudhu, kemudian nyelati ke ujung rambut, kemudian menyiram 3 kali siraman dengan tangan, kemudian meratakan air ke seluruh badan. Inilah 5 yang pokok, ya, di antara 7 yang sempurna. Mudah-mudahan saja nanti kita ketika mandi janabat, ya, minimal yang 5 ini tidak ditinggal, ya. Minimal ini. Untung-untung kalau kita melakukan yang 7 tadi. Dan inilah merupakan syariat yang diajarkan Rasul berkaitan dengan mandi janabat yang sempurna. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Ustadz. Kalau lihat dari yang poin ketiga ini dari Ibu Aisyah, bahwa Rasulullah SAW tidak berwudu setelah mandi janabat. Bagaimana kalau ketika mandinya itu kentut gitu,
apakah harus wudhu lagi nanti atau enggak gitu. Mandinya belum selesai tapi dalam masih mandi itu kentut gitu. Cukup begitu? Cukup, terima kasih. Orang itu tidak usah wudhu setelah mandi. Kenapa? Kenapa? Karena hadasnya sudah terhapus dengan wudhu, gitu kan? Nah, sekarang sedang proses mandi, keluar angin. Dia batal di saat mandi, kan begitu? Artinya hadas yang tadi tidak terhapuskan dengan wudhunya. Karena kan sudah wudhu, keluar angin, kan gitu? Maka dia harus wudhu lagi ketika mau sholat. Dan seringkali orang menyatakan kalau sudah mandi janabat gak usah wudhu sekalipun kentut. Ya gak usah kalau gak mau sholat. Betul gitu. Karena ini kaitannya harus wudhu itu kalau mau sholat kaitannya. Ya, jadi hitung saja ketika kita mandi kita bersih dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Karena kita sudah wudhu kemudian mandi. Nah sekarang ketika proses mandi setelah wudhu mandi keluar angin, ya tentu saja keluar angin itu membatalkan kita. Artinya kita punya hadas. Ya wudhu lagi seperti itu. Cekap. Yang lain kalau ada cukup? Ada, mangga. Terima kasih Pak Ustadz. Ini yang saya tanyakan mengenai ini tadi yang poin 2 itu untuk yang mencuci farji tadi itu kita kebanyakan itu hanya terus setelah itu dicuci sama air aja, tidak diusapkan ke lantai. Iya. Karena ada tanah tapi lantai. Itu bagaimana? Kalaupun harus diusapkan apakah ke lantai atau cari tembok atau apa? Ya terima kasih. Iya. Ini ya dijelaskan pamasahaha biturob. Bahasa Ibu Maimunah, pamasahaha biturob, diusapkan di tanah. Tentu saja yang namanya turab itu kan bahasanya hampir mirip dengan tayamum ya. Nah, itu. Bedanya kalau tayamum itu sering disebutnya dengan sa'i dan thayyibah. Tapi kalau yang ini pamasaha biturab ini diterangkan di hadis lain itu doroba bihal ardo, digosokkan di tanah. Jadi kalau sekarang ya ke lantai digosok-gosok seperti itu. Bagaimana kita tidak melakukan itu? Tadi Ibu Aisyah sudah menyatakan, ini kan tidak termasuk poin yang pokok, begitu kan? Karena ini masuk dalam kategori ya mandi janabat sempurna seperti itu. Termasuk mencuci kemaluan, kemudian digosokkan begitu. Kemudian mencuci kaki setelah mandi janabat. Kan ketika kita wudhu mencuci kaki, mencuci kan, karena wudhu seperti kita mau sholat. Lalu setelah beres ini mandi janabat, semua beres, kemudian dicuci lagi kakinya. Jadi mencuci lagi kaki. Maka di poin yang 5 yang diterangkan oleh Ibu Aisyah di Syarah Al-Bukhari ini tidak termasuk. Jadi mencuci kaki setelah ya selesai mandi janabat, kemudian mencuci kemaluan tidak masuk. Karena yang diterangkan oleh Ibu Aisyah mencuci tangan, ya kemudian wudhu, gitu, menyelat-nyelati, kemudian menyiram air di kepala, kemudian meratakan air. Ini beres yang disebut mandi janabat. Sudah azza'a, sudah mencukupi. Tapi kalau ingin melakukan yang sempurna seperti yang diterangkan oleh Ibu Aisyah di hadis pertama, ya begitu 7 poin itu. Ditambah mencuci kemaluan, kemudian digosokkan di tanah, kemudian setelah mandi mencuci 2 kaki. Itu yang sempurna. Ya minimal kita laksanakan yang 5 ini. Ya minimal itu. Kalau
salah satu di antara yang 5 ini ditinggal, berarti kita tidak masuk dalam kategori mandi janabat. Artinya kita tidak sah sholat sebelum mandi seperti itu. Begitu. Cekap, mangga. Ini ada satu lagi Pak Ustaz. Yang poin nomor 6 ini, meratakan air ke seluruh tubuhnya. Nah ini kalau kita biasanya janabah itu biasanya kan terus kita agak badannya cepol atau apa. Tapi setelah itu juga pakai sabun gimana Pak? Setelah diguyur air, tapi kita diguyur Pak. Memang nggak pakai air. Seperti diguyur air, habis itu terus kita sabunin. Apakah sama dengan meratakan air ke seluruh tubuh? Karena kita merasa juga atau bekas keringat atau apa biasanya. Jadi terus pakai sabun. Pakai sabun begitu. Di sini ya Nabi dijelaskan oleh Ibu Aisyah itu meratakan air ke seluruh badan. Ya. Tidak diterangkan pakai sabun kan? Diterangkan. Bagaimana kalau pakai sabun? Sah-sah saja. Cuma di sini menerangkan ditakdirkan tidak pakai sabun sudah azza mencukupi begitu. Bagaimana kalau pakai sabun? Apalagi pakai sabun, nggak pakai sabun saja sudah sah begitu. Ya, tentu saja pakai sabun lebih bersih, begitu ya, lebih bersih. Malah seringkali kan orang berpikir begini, kalau mandi janabah itu harus kuramas katanya ya, dicumplang, disampo segala. Apa harus begitu? Tidak, mana dalilnya? Ratakan saja air. Eta eueuh sampo nepi ka teu tulus mandi janabat lagi. Da mandi janabat mah kudu disampo begitu kan? Tidak. Meratakan air saja ya ke seluruh badan kita termasuk rambut begitu. Anapun disabun yang disampo itu tambahannya saja biar lebih bersih. Kalau tidak pun sudah sah seperti yang Nabi lakukan begitu. Cukup. Mangga silakan. Berkaitan dengan itu Pak, tadi masalah pakai sabun atau sampo Pak. Jadi ada yang menyarankan jadi ibaratnya lakukan dulu itu ya rukun itu semua terus baru dipakai sabun sampo gitu Pak, apa gimana Pak menurut? Iya itu silahkan saja karena kan yang pokok ini yang pokok ya nggak apa maksudnya dalam rangkaian itu Pak ini mah jadi misalkan kita selesaikan dulu ini katanya terus baru pakai sabun gitu iya. Atau disampo. Iya itu sekedar ikhtiyat saja ya tentu saja kan Nabi tidak menjatuhkan pakai sabun, pakai bidara, tidak kan? Itu pakai air saja. Ini sudah beres. Lalu kita ingin lebih bersih. Mandi dewe pakai sabun. Sudah mandi janabat begitu ya. Sudah mandi janabat selesai. Air makariwe di sabun. Ini bukan mandi janabatnya kan? Bukan ini. Iya mah di sabun, di sampo. Gitu. Nah ini boleh begitu? Silahkan saja. Malah ketika orang ya asal ini tidak hilang meratakan air ya ke seluruh badan tuluy make sabun banyur begitu silahkan tidak menghilangkan poin-poin yang diamalkan Rasul seperti itu karena ini kan menyangkut ini hukumnya kalau tidak pakai sabun gimana kalau tidak pakai sampo gimana teu make sabun teu make sampo itu nu diterangkeun teh seperti itu cuma kalau kita mau pakai sabun pakai sampo malah lebih bersih begitu tapi bukan segi hukum ini bukan segi hukum bukan dah hukum nama teu make sampo teu make sabun geus sah seperti itu Ya Pak bisa logikanya kan gitu Paknya nah sekarang kita penggunaan sabun sama sampo itu masih dalam rangkaian itunya maksudnya gitu Pak. Jadi misalkan kan tadi pakai sabun juga nggak pakai sampo juga nggak pakai sabun kan sudah mencukupi. Nah misalkan kita pakai sabun sama samponya itu masih dalam rangkaian kaifiat ini gitu Pak gimana? Jadi maksudnya ya kan
kita pakai sabun, pakai sampo kan nggak ada hadisnya lah kasarnya mah gitu. Oh, gitu. Terus kita pakai itu di dalam urutan waktu melaksanakan kaifiat itu. Iya, cukup begitu. Begini ya, ini kaidahnya usul fikih nanti. Jadi fikih itu dari sini. Ya. Kenapa? Yang diperintah itu kan bersih. Ya, mandi itu kan bersih. Benar gitu? Nah, Imam Abdul Hakim menyatakan al-amru bi syai'i amrun bi wasailihi. Kalau sekiranya kita mandi tidak pakai sabun tidak bersih. Make we sabun, itu sama diperintah seperti diperintahnya mandi. Karena memerintah sesuatu itu berarti memerintah terhadap perjalanannya sampai itu terwujud. Contoh, biar ngerti. Mah nyangu cek urang teh. Mah nyangu, marentahna nyangunya. Marentah ngisikan teu? Tuh. Nya. Tah. Tapi nyangu teu bisa mun teu ngisikan heula. Tah ngisikan teh diparentah siga marentahna nyangu. Itu namanya al-amru bi syai'i amrun bi wasailihi. Siapa begitu? Makanya tadi mandi itu diperintah untuk bersih. Ya. Karasa ieu teu bersih mandi teh lamun teu make sabun. Lantaran tos kesang tos naon. Nah, maka make sabun teh termasuk perintah seperti perintah mandi. Bisa paham begitu? Namanya al-amru bi syai'i amrun bi wasailihi. Ya. Itu artinya ya perjalanan apapun yang mewujudkan satu perintah maka itu pun diperintah. Ma pangeusiankeun bak. Parentahna teh ngeusian bak. Jogre teh nima. Diparentah teh nimana? Henteu. Da diparentah mah ngeusian bak. Bisa jadi kalacat teh kena bak rengkol, bisa begitu. Da ngeusian bak begitu. Tapi dengan fikih ya dengan fikih jangan seperti itu. Mangeusiankeun bak jol terekel kena bak goler di bak. Ngeusian bak. Tapi dengan fikih ya, tak ini perlu ya. Jadi orang tidak bisa fikih tanpa belajar usul fikih. Ya. Makanya orang akan berpikir, oh ngeusian bak teh kucai, lamun ngeusian bak kucai mun kudu nima. Mun nima ya, kudu nima. Nima mah kan diparentah, da diparentah nama ngeusian bak kucai. Nah, ini namanya al-amru bi syai' amrun bi wasailihi. Makanya tadi kalau mandi seperti itu pakai sabun kan itu diperintah, diperintah. Karena mandi itu untuk bersih kita itu harus dengan sabun dengan sampo, tak itu teteh. Makanya ada orang yang menyimpulkan mandi janabat teu sah lamun teu disampo gitu. Dari situ. Ya, cukup begitu? Satu lagi Pak. Iya, mangga. Terus masalah mencuci kedua kaki Pak, kan di situ ada berwudu seperti wudu untuk sholat. Dulu kalau nggak salah Pak, waktu di masjid sana, jadi diakhirin ininya mencuci kedua kakinya kalau nggak salah itu. Iya. Jadi klarifikasinya Pak. Benar. Diakhiri dengan mencuci. Nah, jadi maksudnya pas wudu pas sholat itu kan wudu buat sholat. Nah jadi kakinya teh diakhirin nanti aja pas terakhir gitu. Oh gitu, bukan begitu. Ada orang yang menyimpulkan wudunya tidak cuci kaki, gitu kan? Karena di akhir pun akan mencuci kaki. Dua kan? Yang saya terangkan dulu itu. Ada orang, maknya dua kali ting mencuci kaki. Kan di wudu juga mencuci kaki. Ya, artinya nanti di akhir tidak mencuci kaki karena sudah diwudu. Ada juga orang yang berkesimpulan udah wudunya tidak pakai cuci kaki, da engke oge tos rengse ibak nyuci kaki. Beda enggak? Beda. Ini kan secara hukum yang diterangkan, secara sunnah. Ini kan berkesimpulan, nah itu dua kali teuing nyuci kaki.
Beda nggak nyuci kaki ketika wudhu dengan mencuci kaki setelah mandi janabat? Beda nggak? Apa bedanya? Mencuci kaki ketika wudhu berapa kali? Berapa kali? 3 kali. 1 kali juga sudah beres. Ya, sudah cukup kan 1 kali juga? Cuma Nabi menyatakan afdolnya 3 kali. Di sini ada nggak ketika kita mandi janabat, ya mencuci kaki berapa kali? Nggak diterangkan kan? Sekali, cukup kan begitu? Ini yang beda. Makanya ketika kita mau melaksanakan mandi janabat yang sempurna, di wudu cuci kaki, ya. Setelah mandi janabat cuci lagi kaki. Bedanya ketika wudu 3 kali, ketika selesai mandi 1 kali saja sudah cukup. Seperti itu, ya. Cukup begitu. Makanya laksanakan seperti ini, seperti yang disaksikan Ibu Aisyah mengenai Rasul mandi janabat. Tayyun sampurna. Kata Ibu Aisyah, atau mun teu eta nu pokokna we nu pokok, tidak ada cuci kaki, ya, tidak ada mencuci kemaluan dan menggosokkan tangan di lantai, tidak ada itu. Cukup yang 5-nya saja dilakukan. Ini sudah cukup.